Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas bahaya kopi untuk jantung. Jadi buat Anda yang suka minum kopi tapi khawatir jangan-jangan saya bisa berisiko kena penyakit jantung atau kena serangan jantung, atau mungkin saat ini sudah hipertensi atau diabetes yang besar sekali kemungkinan mengalami penyumbatan, bisa di jantung, bisa di otak gitu ya, jadi serangan jantung atau stroke. Minum kopi itu bisa memperbesar risiko serangan jantung atau stroke. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tetap minum kopi tapi aman dari gejala atau serangan jantung ataupun stroke. Nah, kali ini kita fokus di jantung. Gimana caranya supaya kita bisa aman? Pengen tahu caranya? Simak sampai tuntas karena kita akan bahas. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Nah, sebelum kita bahas itu semua, pasti Anda suka minum kopi atau mungkin di sekitar Anda banyak orang suka minum kopi, ya termasuk saya juga suka minum kopi. Kenapa kopi? Karena kopi itu minuman yang populer di seluruh dunia, punya kandungan kafein. Nah, kafein itu menyebabkan kita jadi lebih semangat atau namanya efek stimulan, ya lebih fokus, lebih semangat, lebih segar gitu ya. Jadi tadinya ngantuk jadi lebih siap untuk kerja gitu ya, dan punya manfaat kesehatan. Banyak yang sudah menyebutkan bahwa kopi itu bisa meningkatkan kesehatan jantung, metabolisme, menurunkan gula darah, dan bahkan bisa mencegah serangan jantung. Tapi kenapa kok ada orang yang minum kopi kena serangan jantung, ada juga yang malah menghindari serangan jantung? Yang mana yang benar? Nah, ternyata yang benar adalah dua-duanya. Apakah punya manfaat kesehatan? Tentu saja. Bisa mencegah serangan jantung? Betul. Tapi ada dampak negatif juga, khususnya pada kesehatan jantung. Nah, apa yang menyebabkan bisa menjadi serangan jantung atau stroke? Kita harus lihat ada beberapa faktor. Yang pertama adalah isinya atau dari jenis kopinya. Yang kedua, jumlahnya. Yang ketiga, cara mengolah kopinya. Jadi ada tiga, satu jenisnya, ya tergantung jenisnya yang mana yang aman, yang mana yang punya efek negatif. Yang kedua, cara memasaknya atau cara mengolahnya. Yang ketiga adalah jumlahnya. Jadi kita akan ketahui tiga-tiganya di video kali ini. Yang mana yang aman? Yang pertama kita harus tahu jenisnya dulu. Jadi yang namanya kopi itu bisa mempengaruhi jantung karena ada kafein. Ya, ada kopi yang tinggi kafein, ada yang rendah kafein. Semakin tinggi kafeinnya, stimulan yang ada itu semakin tinggi, dan semakin tinggi stimulannya atau perangsangnya meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Jadi kalau kita sudah punya tekanan darah yang cukup tinggi, kalau kita minum kopi yang kafeinnya tinggi, itu tentu saja meningkatkan dua hal. Satu, denyut jantung, dua, tekanan darah. Jadi kafein itu bikin deg-degan gitu ya. Kedua, diterpen kahweol, ada kafestol, itu bisa meningkatkan LDL jika kopinya tidak disaring dengan baik. Memang kopi yang semakin bagus pengolahannya, semakin bersih, itu akan semakin rendah untuk kahweol dan kafestolnya. Jadi LDL-nya tidak akan terlalu tinggi. Dan kopi yang semakin kurang bagus pengolahannya, itu akan semakin tinggi untuk meningkatkan LDL. Dan kopi semakin tinggi antioksidannya atau polifenolnya itu bermanfaat, tapi efeknya dapat bervariasi tergantung cara penyajian kopi. Jadi polifenol yang ada di kopi bagus, salah satunya mengurangi peradangan sehingga mencegah serangan jantung. Nah, itu tadi dari jenisnya. Jadi apa yang harus kita lihat? Kita tekanan darah tinggi atau nggak, punya riwayat sakit jantung atau nggak. Kalau semakin tinggi tekanan darah kita, pernah riwayat serangan jantung atau stroke sebelumnya, kurangi kopi yang mengandung kafein tinggi. Nah, sekarang manfaat positifnya banyak sudah dibahas karena kopi itu mengandung antioksidan, salah satunya klorogenat yang mencegah peradangan. Nah, kalau kita pernah lihat di video-video sebelumnya, yang namanya peradangan itu bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah atau bikin plak, akhirnya bikin penyumbatan, akhirnya jadi serangan jantung atau stroke gitu ya. Dan manfaat positif pengaruh pada tekanan darah, untuk yang tekanan darahnya rendah, bagus sekali kalau mau minum kopi. Atau tekanan darahnya nggak stabil ya, naik turun nggak jelas, itu lebih bagus minum kopi. Dan mengurangi risiko penyakit jantung. Kenapa? Karena meningkatkan tadi denyut jantung, metabolisme. Jadi seperti orang olahraga gitu. Nah, meningkatkan juga fungsi pembuluh darah. Kopi itu dikenal untuk meningkatkan fungsi endotel atau dinding pembuluh darah, supaya dinding pembuluh darahnya nggak cepat rusak gitu. Nah, tapi
yang namanya tadi kafein itu bisa meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung, sehingga banyak orang itu denyut jantungnya naik ketika minum kopi. Semakin kopinya itu kafeinnya tinggi, itu merangsang sistem saraf kita, menyebabkan jantung berdebar lebih cepat. Dan kalau jantungnya berdebar lebih cepat, itu menyebabkan aliran darah ke jantung itu semakin banyak. Jadi kalau pembuluh darahnya kurang lebar atau ada penyumbatan, sudah terlanjur penyumbatan situ, kalau denyut jantungnya makin cepat, kita jadi sesak atau nyeri dada. Dan risiko yang lebih tinggi itu pada individu yang sensitif terhadap kafein. Jadi kalau misalkan Anda bilang, "Dok, saya minum kopi, tensinya nggak naik atau tidak berdebar-debar." Ya, mungkin yang kopi yang selama ini Anda minum adalah kopi yang kafeinnya tidak terlalu tinggi. Ya, jadi kopi itu ada macam-macam, salah satunya misalkan espresso. Espresso itu dengan kafein yang cukup tinggi. Tapi kalau Anda minumnya kopinya sudah dicampur dengan yang lain-lain, misalkan dengan susu, misalkan cappuccino atau latte atau kopi susu biasa, itu kandungan kafeinnya tidak sebanyak misalkan Anda minum espresso 2 shot gitu atau 3 shot. Berikutnya yang namanya kafein tadi dalam kopi itu bisa meningkatkan tekanan darah karena kafein itu menyempitkan pembuluh darah ya, walaupun efeknya sementara. Ya, pembuluh darah di mana aja? Hampir di seluruh tubuh, terutama di jantung, otak, dan ginjal. Jadi kalau kafeinnya banyak, tekanan darahnya naik karena pembuluh darahnya jadi sempit. Kira-kira begitu. Nah, efeknya itu lebih nyata pada orang yang jarang mengonsumsi kopi. Jadi kalau orang sudah sering minum kopi, kenapa tensinya nggak terlalu tinggi naiknya, tapi yang nggak pernah minum kopi, sekali minum kok langsung naik, karena orang yang sering minum kopi itu sudah adaptasi. Sudah berlatih gitu ya, pembuluh darahnya sudah biasa ketemu kafein. Buat yang nggak pernah ngopi, kenapa kok langsung deg-degan, langsung tensinya naik? Karena pembuluh darahnya tidak beradaptasi atau baru pertama kali lah ketemu kafein. Nah, bisa juga pada beberapa kasus itu saking cepatnya denyut jantungnya, tekanan darahnya naik, menyebabkan aritmia. Pada sebagian orang ini terjadi, namanya paling sering adalah gangguan irama jantungnya, namanya fibrilasi atrium. Jadi kalau atrium itu di atas, ventricle itu di bawah ya, jantung nih ada atrium, ada ventricle. Yang di atas itu menyuplai jantung yang di bawah. Jantung yang di bawah itu memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, harusnya dipompa bergantian seperti ini. Nah, ketika terjadi gangguan irama jantung, fibrilasi atrium atau yang atasnya hanya bergetar, fibrilasi, jadi tidak bisa memompa, kira-kira aliran yang menuju ke bawah ventricle itu juga kurang. Nah, ketika kurang atau tidak teratur, ini bisa terjadi turbulensi, aliran darahnya nggak lancar, terjadi plak ya atau penyumbatan, trombus gitu ya. Yang kedua, aliran yang keluar dari jantung yang di bawah atau ventricle ini juga berkurang. Akhirnya aliran darahnya juga kurang gitu. Bisa macam-macam penyakitnya, serangan jantung, pingsan, ya, stroke dan sebagainya. Nah, bisa juga meningkatkan LDL. Jadi kopi semakin dia tidak difilter, misalkan di French press atau di kopi tubruk aja biasa, itu mengandung tadi yang kita sebutkan, kafestol. Jadi cara penyajian juga berpengaruh. Kafestol itu meningkatkan LDL, dan LDL yang tinggi itu faktor risiko penyakit jantung koroner. Nah, seberapa tinggi tergantung faktor risikonya. Kalau misalkan Anda sudah diabetes, Anda sudah hipertensi, Anda punya kelainan pembuluh darah, sudah pernah penyumbatan sebelumnya, maka LDL yang pada banyak orang itu normal. Nah, pada orang-orang yang berisiko ini LDL yang normal itu menjadi LDL yang tinggi. Makanya orang-orang yang punya risiko, kadar LDL-nya sebaiknya di bawah gitu ya, di bawah 130 atau di bawah 100, tergantung tadi komorbidnya atau faktor risikonya. Siapa yang perlu berhati-hati minum kopi? Satu, kalau Anda sudah punya riwayat penyakit jantung atau hipertensi, pastikan yang kopi yang Anda minum itu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, kafeinnya tidak terlalu banyak, itu biasanya aman. Tapi kalau Anda punya penyakit jantung, hipertensi, atau gangguan riwayat irama jantung, itu sangat berbahaya kalau Anda minum kafein tinggi. Contoh tadi saya sebutkan misalkan espresso, atau kopi-kopi jenis tertentu yang misalkan yang terkenal itu kopi dari Afrika, misalkan Ethiopia, itu kafeinnya sangat tinggi. Ya. Nah, kalau Anda juga sensitif pada kafein, misalkan Anda jarang minum kopi, sekali minum langsung cemas atau jantungnya berdebar-debar, nah itu sebaiknya Anda menghindari kopi atau mengurangi porsinya. Nah, porsinya berapa sih yang dianggap aman? Nah, batas aman konsumsi kopi saat ini adalah sekitar 1-3 cup per hari, atau untuk kafeinnya sekitar 200-300 mg kafein. Nah, semakin pekat kopinya dan semakin tidak diolah, misalkan kopi tubruk, kemudian espresso, itu kafeinnya makin
tinggi. Jadi kalau Anda kopi cappuccino itu lebih rendah gitu. Jadi maksimal 1-3 cup per hari gitu. Kenapa? Karena tadi risikonya meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, dan lain-lain. Kalau hamil itu jauh lebih rendah lagi, harusnya sekitar 200 mg kafein per hari itu maksimal. Biasanya disarankan untuk ibu hamil itu kopinya maksimal sehari 1 cangkir aja gitu. Apalagi kalau sudah berdebar-debar gitu. Dan untuk yang sudah punya penyakit jantung, sudah pernah kena riwayat serangan jantung atau stroke, konsultasi dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi kopi. Jadi siapa tahu Anda tensinya memang sudah tinggi atau ada risiko misalkan pecah pembuluh darah dan lain-lain. Jadi kopi itu memang bagus, tapi pada orang-orang tertentu sebaiknya memang dikurangin atau bahkan dihindari sama sekali. Jadi solusinya gimana supaya ngopi bisa dengan aman walaupun Anda misalnya punya risiko diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Nah, pilih kopi satu yang disaring atau difilter. Contoh misalkan yang kopi tubruk, kopi French press itu tidak disaring, masih ada ampasnya, itu tinggi kandungan kafestolnya. Kafestol bisa meningkatkan LDL, LDL meningkatkan risiko serangan jantung. 2, hindari gula dan krimer berlebihan. Jadi kadang-kadang kalau kopi saset ya, kopi sobek itu gula dan krimernya banyak banget, lebih banyak daripada kopinya. Akhirnya mungkin denyut jantung tidak naik, tensi tidak naik, tapi gula darahnya naik. Dan gula darah yang naik dalam waktu yang lama itu bisa banyak hal yang terjadi. Peradangan di seluruh tubuh, penyumbatan pembuluh darah, diabetes, serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Berikutnya, hindari konsumsi kopi pada sore atau malam hari. Dan batasnya biasanya jam 3 sore. Kenapa? Karena efek kafein itu bertahan sekitar 6 jam. Jadi kalau kita pengen tidur jam 9 malam, sebaiknya terakhir minum kopi itu jam 2 atau jam 3 sore. Kalau mau tidur jam 10 ya kita bisa lebih sore lagi. Nah, tapi itu kopi-kopi yang punya kafein tinggi. Jadi kalau Anda biasa minum kopi yang tanpa kafein atau kafeinnya rendah, itu minum kopi sore juga nggak apa-apa. Nah, kenapa tadi menghindari gangguan tidur ya? Karena kurang tidur meningkatkan risiko penyakit jantung. Berikutnya, minum kopi sehat asal gaya hidup seluruhnya akan ikut sehat. Jadi misalkan minum kopi nih tapi nggak pernah olahraga, tidak jaga makan, terus makannya makan yang gula tinggi, karbohidrat tinggi, akhirnya serangan jantung. Nah, supaya aman, minum kopi tapi Anda mau diet yang benar, makan yang sehat, olahraga teratur, tidur cukup. Itu akan meningkatkan efek manfaat dari kopi. Tapi kalau gaya hidupnya jelek, bukan manfaat yang didapat tapi malah mudarat. Kira-kira begitu, kesimpulannya adalah kalau kopi itu punya manfaat tapi juga punya risiko. Siapa yang berisiko? Tadi kita sudah bahas, orang-orang yang memang sensitif dan punya riwayat penyakit jantung atau dalam kondisi hamil. Konsumsi kopi sesuai dengan batas amannya, insya Allah manfaatnya akan lebih banyak. Tapi kalau Anda punya riwayat misalkan serangan jantung, stroke, atau punya penyakit jantung atau ginjal, konsultasi dulu dengan dokter. Jangan sampai Anda ngopi tapi malah meningkatkan risiko penyakit yang lebih berat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.